Beberapa waktu yang lalu ada seorang tokoh yang cukup terkenal bernama Denny Siregar. Dia juga seorang penggiat media sosial, membuat sebuah video terus kemudian di-upload di YouTube. Dalam isi video tersebut dia memberikan kritikan yang tajam bagi beberapa ustadz yang berlatar belakang agama Kristen, kemudian murtad dan masuk Islam. Dalam video tersebut, kritikan yang disampaikan oleh Bung Denny Siregar, dia mengatakan bahwa seharusnya orang yang baru pindah agama itu harus belajar terlebih dahulu, memperdalam ilmu keagamaan dulu, baru kemudian tampil di publikasi. Ini tidak seperti itu, karena dengan ilmu yang begitu minus, terus kemudian ditampilkan untuk menjadi penceramah. Penceramah ini kan seharusnya mendidik. Penceramah ini kan artinya menjadi guru bagi orang banyak. Nah, apa yang mau diceramakan kalau ilmunya saja dia belum dapat? Pengetahuannya saja dia belum miliki. Saya pikir Bung Denny Siregar ini adalah seorang tokoh yang kita perlu perhatikan apa yang dia sampaikan. Dan kita lihat dulu cuplikan video beliau supaya saya juga akan memberikan tanggapan bagi penonton video ini. Beberapa waktu ini viral beberapa ustadz mu'alaf yang memberikan ceramah dan diupload ke media sosial. Mereka disebut mu'alaf karena pindah agama dari agama A ke agama B. Sebagai orang yang mengenal agama baru, seharusnya si mu'alaf ini di agama apapun mulai belajar menggali ilmu supaya semakin cerdas dan berwawasan. Lucunya fenomena belakangan ini, si mu'alaf yang seharusnya belajar malah didaulat untuk mengajar. Mereka kemudian disebut ustadz yang kalau diartikan bermakna pendidik atau pengajar. Si mu'alafnya mau lagi. Bukannya merasa rendah diri dan bilang, maaf saya harus banyak belajar. Mereka malah dengan tinggi hati mengambil podium dan kursi lalu mengajarkan pelajaran di mana mereka seharusnya banyak belajar. Apa jualan mereka? Ya pasti menjelek-jelekan agama sebelumnya yang mereka anut. Persis seperti sales Coca-Cola yang pindah ke Pepsi dan cerita buruknya Coca-Cola dari A sampai Z. Mereka harus jualan kejelekan-kejelekan itu karena memang tidak ada ilmu yang bisa mereka ajarkan. Akhirnya mereka menggali-gali. Apa ya yang harus gua tonjolkan? Gua cerdas kagak, bego iya. Enaknya jualan keburukan. Pasti ada yang beli karena bad news is a good news. Dan sebagai aksesori tambahan, si mu'alaf itu kemudian mengarang cerita dan menambahkan gelar. Ada yang bilang pernah sekolah sampai S3 di Vatikan lah. Padahal mana ada sekolah di Vatikan. Ada yang bilang dulu pernah sekolah teologi sampai selesai. Nggak lama ada yang bongkar kalau dia sekolah saja tidak usai. Gelar-gelar dan cerita bombastis itu harus ada. Namanya sales. Kalau nggak ada gituan, siapa yang mau ngundang? Dan sesudah gelar ditambahkan, lalu ganti pakaian dengan nuansa ke Arab-Araban. Harus ada gitunya, soalnya di negara berflower ini, Arab identik dengan Islam. Jadi harus pakai gamis putih, terus sorban, jenggot pelihara sedikit, belajar cengkok Arab, dan hafalkan 1-2 ayat tentang sabar dan ikhlas. Jadi deh, ustadz. Mirip tahu bulat yang digoreng dadakan. Dan seperti hukum pasar, ada aja pembelinya. Pembelinya ya mereka yang juga baru belajar agama, tapi sudah merasa paling beriman. Lucu memang, yang ngajar bodoh, yang dengerin juga bodoh. Akhirnya yang diceritakan adalah kebodohan-kebodohan. Gak ada ilmu yang bertambah. Mereka saling berkhayal bahwa dirinya adalah yang paling benar dan semua di sekitarnya salah. Kalau kata generasi milenial, pembicara dan jamaahnya halu semua. Aneh memang. Bagaimana seorang karateka sabuk putih bisa dapat ilmu dari seorang karateka sabuk putih juga? Wong mereka sama-sama sedang belajar. Dan fenomena ini sudah ada sejak lama. Ada yang namanya Yahya Waloni, ada Felix Xiao,
Ada Irene Handono yang ngaku dulunya biarawati dan sekarang muncul yang namanya Bangun Samudra. Selain nama-nama itu, di akar rumput juga ada beberapa tapi belum dikenal. Mereka sedang meniti karir dengan menambah jam terbang supaya harganya semakin mahal. Kenapa orang-orang ini eksis? Karena Indonesia sangat liberal dalam hal pengajar agama, khususnya Islam. Tidak ada lembaga khusus untuk sertifikasi pengajar. Semua bebas untuk mengajar dan menyampaikan pemikiran agama. Beda dengan banyak negara muslim lainnya yang bahkan untuk ceramah di hari Jumat pun sudah diarahkan supaya umat tidak kebingungan dengan perbedaan tafsir. Dan ini adalah bom waktu ke depan. Para ustadz mu'alaf dan ustadz-ustadz baru belajar itu sedang menanamkan kebodohan dalam benak jamaahnya. Mereka suka mengambil ayat-ayat perang dalam kitab suci tanpa pernah belajar kapan ayat itu dikeluarkan dan pada waktu apa. Pokoknya hajar biar dianggap pintar. Ketika seorang muslim semakin lama semakin bodoh, akhirnya mereka tanpa sadar menjadi intoleran dan radikal. Dan jika komunitas beginian semakin banyak, mereka akan memaksakan kebodohannya kepada orang sekitar dengan tekanan massa dan kekuatan minus akal. Indonesia kalau tidak segera membenahi dirinya mulai sekarang, kelak akan menuai apa yang mereka tanam. Dalam cuplikan video tersebut, Bung Denny sempat menyinggung ada 4 nama, diantaranya Felix Xiao, Yahya Waluni, Bangun Samudra, dan juga Irene Handono. Kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Bung Denny diantaranya mereka miskin pengetahuan. Kenapa? Karena mereka baru di dalam keislaman. Yang kedua, mereka adalah orang sombong. Kenapa? Karena mereka masih miskin pengetahuan keislaman, tapi mereka sudah berani tampil mengambil podium, terus kemudian berceramah mengajar orang-orang Islam. Yang ketiga, kritikan yang tajam adalah berita yang tidak lurus. Artinya ada yang mengatakan lulusan Vatikan, lulusan terbaik lagi. Padahal dalam video tersebut Bung Denny mengatakan bahwa di Vatikan tidak ada tempat belajar sekolah teologi. Dan ini sebetulnya suatu terang yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Bung Denny untuk harus diperhatikan oleh umat. Karena kalau kalian tidak memperhatikan ini, kalian sendiri akan jadi korban. Mereka miskin pengetahuan tentang keislaman. Bagaimana mungkin mereka sudah bisa ditampilkan untuk menjadi penceramah? Tentu berita-berita yang buruk yang akan mereka tampilkan sebagai jualan mereka. Mereka tidak memiliki kapasitas untuk mengajar, terus kemudian dipaksakan untuk mengajar. Saya pikir ini suatu masukan yang sangat baik dan bermanfaat bagi umat Islam yang selama ini yang suka sekali mendengarkan dari beberapa ustadz ini. Kalian mengkonsumsi sesuatu yang sama sekali tidak berfaedah, malah justru merusak jiwa kalian. Karena apa yang mau didapat dari ustadz-ustadz yang miskin pengetahuan agama, terus kalian cuma dengar omongan-omongan kosong mereka. Bahkan ada beberapa yang suka berbohong, menyampaikan hal-hal yang mereka tidak lakukan. Bahkan ada juga yang memutarbalikkan Injil. Nah, ini hal-hal yang penting sekali. Saya sebagai tokoh agama, saya juga ingin menanggapi. Ya jelas saja bagaimana diilustrasikan di situ seorang karateka ban putih, terus kemudian dia tampil ingin menjadi guru, mau mengajar. Ilmu karate apa yang akan dia ajar? Kan kasihan murid-muridnya. Gurunya dapat uang, gurunya dapat bayaran, gurunya dapat manfaat, sementara yang belajar dapat apa? Anda buang waktu, Anda terima sampah, hal-hal yang tidak berguna. Apakah kita tidak mau berpikiran sedikit lebih maju? Apakah kita tidak mau berpikiran sedikit lebih waras? Masa orang-orang seperti ini kita mau dengarkan? Saya melihat di sini ada minus beberapa hal. Ya jelas. Yang pertama, mereka tentunya minus agama Kristen, minus Injil, sehingga mereka dengan begitu mudah meninggalkan Injil. Terus yang kedua, mereka minus pengetahuan agama Islam. Mereka tidak mengerti, mereka baru masuk. Seharusnya mereka belajar bertahun-tahun dulu. Terus kemudian setelah mereka menimba pengetahuan yang cukup,
baru mereka tampil. Selanjutnya, mereka juga minus kerendahan hati, alias orang-orang yang sombong. Artinya pengetahuan sangat minim, tapi mereka dengan begitu angkuh, dengan begitu berani tampil di publikasi, kemudian mereka dianggap sebagai pengajar. Apa yang Anda mau ajarkan? Makanya saya juga melihat bahwa mereka ini minus akal sehat. Akhirnya apa? Akhirnya yang mereka ceramahkan semua yang bersifat menjelekan. Padahal mereka tidak tahu, tidak mengerti Injil. Terus karena mereka tidak punya akal sehat, minus akal sehat, karena sudah sombong, minus pengetahuan, keislaman, yang mereka tampilkan, yang mereka ceramahkan hanya penghinaan, hanya bersifat hal-hal yang memburukan, yang menjelekan kekristenan. Terus yang berikutnya, mereka minus kejujuran. Karena ada yang mengatakan dia lulusan terbaik dari Vatikan, tetapi tidak bisa dibuktikan. Ini kan orang tidak jujur. Bagaimana orang yang tidak jujur Anda mau jadikan guru? Ini artinya orang-orang yang mengikuti ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz ini, saya harap cobalah berpikiran sedikit agak rasional, berpikiran sedikit lebih maju. Coba tenangkan dulu, terus kemudian memperhatikan, jangan cuma bermodalkan karena ini agamanya sama, terus kemudian Anda menjadi pengikut yang fanatik. Kasihan, saya bilang. Yang jadi korban Anda sendiri yang mendengarkan ceramah daripada ustadz-ustadz yang tidak jujur kayak begini. Minus kerendahan hati, artinya orang sombong, minus pengetahuan tentang keislaman dan juga tentang kekristenan, dan juga minus akal sehat. Apa yang Anda mau dapatkan dari orang-orang seperti ini? Ada beberapa lagi kritikan yang cukup tajam yang disampaikan oleh Bung Denny Siregar di dalam video tersebut. Di antaranya, orang-orang seperti ini akan dianggap sebagai bom waktu. Karena dari provokasi-provokasi, dari berita-berita yang tidak benar, dari cara-cara mereka yang arogan, mereka hanya membangun keburukan. Bukan hanya di antara umat, tetapi di tengah bangsa dan negara Indonesia. Cobalah saudara-saudara yang saya kasihi, umat muslim yang sering mendengarkan dari ustadz-ustadz yang minus seperti ini. Cobalah untuk kalian sejenak merenung, apakah orang-orang seperti ini wajarkah untuk kalian dengar ceramahnya, dengar ajarannya, dengar didikan mereka? Akan menjadi apa kalau pengajarnya pendusta? Kalau pengajarnya tidak punya akal sehat, kalau pengajarnya mereka minus pengetahuan keislaman, kalau pengajarnya mereka minus kerendahan hati, kalian akan dibangun ke arah yang salah. Kalian akan digiring kepada suatu bahaya yang kalian akan terima sendiri. Justru yang untung mereka ustadz-ustadz seperti ini. Karena apa? Karena pada saat mereka ceramah, mereka dapat bayaran. Kalian menguntungkan orang-orang yang sebenarnya sedang merugikan kalian. Seharusnya kita itu dengar apa yang bermanfaat. Dengarlah ustadz-ustadz yang berkualitas. Bukan ustadz-ustadz yang minus-minus seperti ini. Apalagi yang mereka ceramahkan tentang kekristenan. Sudah pasti itu sifatnya memburuk-burukan. Sudah pasti sifatnya itu dengan kelicikan. Karena mereka pasti menyampaikan hal yang mereka tidak pahami. Sekalipun mereka pahami, mereka pasti putar balik. Karena tujuan mereka supaya berita yang mereka sampaikan laris untuk kalian dengar, lancar untuk masuk di dalam pikiran kalian, dan sedikit memberi rasa kesenangan di dalam hidup kalian, seolah-olah mereka itu memberikan terang, membenarkan apa yang kalian pahami selama ini. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya ingin supaya kita semuanya menjadi maju. Saya ingin supaya kita semua bisa menjadi manusia-manusia yang berkualitas, berintelektual, dan lebih rasional di dalam kehidupan ini. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Kiranya Tuhan mencerahi kita semua. Amin.